Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 8, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi IPA tentang GLB yang merupakan singkatan dari gerak lurus beraturan. Nah, seperti apa penjelasannya? Langsung saja simak video ini. GLB merupakan singkatan dari gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan terjadi jika gerak benda melalui lintasan yang lurus dan tiap bagian jarak perpindahannya ditempuh dalam waktu yang sama. Jadi, gerak lurus beraturan adalah gerak suatu benda pada lintasan yang lurus dan dengan kecepatan tetap. Sehingga nilai percepatan GLB adalah 0. Contohnya, ada sebuah mobil melaju dalam lintasan yang lurus dan menempuh jarak 5 meter dalam waktu 1 detik. Maka, untuk 1 detik selanjutnya, mobil tersebut juga akan menempuh jarak 5 meter lagi, tidak lebih dan tidak kurang. Selanjutnya, pola ticker timer pada GLB. Nah, dapat dilihat pada gambar tersebut, jarak satu ketukan sama rata setiap saat. Perlu kita ketahui bahwasanya pola ticker timer dibaca berlawanan dengan arah panah. Pada gambar tersebut, panah menunjukkan arah ke kanan. Maka, kita harus membaca berlawanan dari arah panah, yaitu dibaca ke arah kiri. Pada gambar tersebut terlihat bahwasanya semakin ke kiri, jarak setiap titik adalah sama rata setiap saat. Hal ini menunjukkan bahwasanya GLB memiliki kecepatan yang konstan atau tetap. Selanjutnya, rumus GLB adalah V sama dengan S per T. V kecepatan dengan satuan meter per sekon, sedangkan S jarak dengan satuan meter, dan T adalah waktu dengan satuan sekon. Selanjutnya, grafik posisi waktu pada GLB. Silahkan diperhatikan grafik berikut ini ya. Nah, dapat dilihat pada grafik tersebut bahwasanya seiring dengan berjalannya waktu, posisi benda yang bergerak akan berubah sesuai dengan rumusnya. Untuk mencari X atau posisi, hanya perlu menambahkan posisi awal atau X0 dengan hasil perkalian kecepatan dengan waktu. Nah, untuk grafik kecepatan dan waktu pada GLB, silahkan diperhatikan gambar berikut. Dapat dilihat di situ bahwasanya garisnya adalah garis lurus horizontal. Itu dikarenakan kecepatan pada GLB adalah konstan atau tetap. Jadi, seiring berjalannya waktu, kecepatan gerak benda akan selalu tetap. Selanjutnya, grafik percepatan waktu GLB. Dilihat gambar berikut ini ya. Untuk grafik percepatan dan waktu, garisnya lurus horizontal di A sama dengan 0. Karena, ingat ya, tidak ada percepatan di dalam GLB atau percepatan bernilai 0. Selanjutnya, contoh GLB. Salah satu contoh gerak lurus beraturan yang stabil adalah gerak bulan yang mengitari bumi dan planet yang mengitari matahari. Contoh lain, ketika sebuah kereta bergerak dengan laju konstan, kereta tersebut bisa menjadi contoh dari GLB. Tapi, ketika kereta tersebut sudah mau berhenti dan melambat, kereta itu tidak bergerak lurus beraturan, melainkan bergerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Selanjutnya, contoh soal GLB. Sebuah becak di Surabaya berhasil menempuh 60 km dalam 3 jam dengan kecepatan konstan. Kecepatan becak tersebut adalah, langsung saja kita masukkan rumusnya, V sama dengan S per T. V sama dengan, untuk S adalah jarak 60 km dibagi T atau waktu 3 jam. 60 dibagi 3 adalah 20 km per jam. Jadi, kecepatan becak tersebut adalah 20 km per jam. Nomor 2, sebuah mobil bergerak dengan kecepatan tetap 36 km per jam. Hitung jarak yang ditempuh mobil selama 10 sekon. Diketahui V sama dengan 36 km per jam.
kita ubah dulu menjadi meter per sekon, yaitu menjadi 36.000 dibagi 3.600 sama dengan 10 meter per sekon. Dengan T 10 sekon, maka langsung kita masukkan rumus S sama dengan V dikali T. 10 meter per sekon dikali 10 S sama dengan 100 meter. Jadi jarak yang ditempuh mobil tersebut selama 10 sekon adalah 100 meter. Soal nomor 3. Sebuah mobil A dan B bergerak dengan arah berlawanan masing-masing dengan kecepatan tetap 20 meter per sekon dan 10 meter per sekon. Hitung kapan dan di mana mobil A berpapasan dengan mobil B jika jarak kedua mobil mula-mula 210 meter. Diketahui kecepatan A 20 meter per sekon, kecepatan B 10 meter per sekon, dan jarak keduanya 210 meter. Ditanya waktu berpapasan mobil A dan juga jarak tempuh mobil A ketika berpapasan dengan mobil B. Jawab. Jarak A ditambah jarak B sama dengan 210. Untuk ingat bahwasanya rumus untuk jarak adalah V kali T. Maka kecepatan A dikali T ditambah kecepatan B kali T adalah 210 meter. 20T ditambah dengan 10T sama dengan 210. 20T ditambah dengan 10T hasilnya adalah 30T sama dengan 210. T 210 dibagi 30 sama dengan 7 sekon. Jadi saat 7 sekon mobil A berjalan sejauh, kita masukkan rumus dari jarak A sama dengan kecepatan A dikali T. Kecepatan A adalah 20 dikali T 7 sama dengan 140 meter. Jadi mobil A berpapasan dengan mobil B setelah 7 sekon dan berjalan sejauh 140 meter. Selanjutnya soal GLB, silahkan anak-anak mengerjakan di buku tulis ya. Soal yang pertama, sepeda motor Pak Tirto menempuh jarak sejauh 4 km dalam waktu 10 menit. Maka kecepatan sepeda motor tersebut adalah A 24 km per jam, B 34 km per jam, C 14 km per jam, atau D 44 km per jam. Soal yang kedua, suatu benda dikatakan bergerak apabila A. Jarak benda tidak berubah terhadap benda lain, B. Kedudukan benda berubah terhadap benda lain, C. Jarak benda kadang berubah, kadang tetap terhadap benda lain, atau D. Kedudukan benda tetap terhadap benda lain. Soal yang ketiga, jika seekor kura-kura membutuhkan 20 jam untuk menempuh jarak 1 km, maka butuh waktu berapa lama jika ia ingin menempuh jarak 3 km? Pilihan A 50 jam, B 60 jam, C 65 jam, atau D 70 jam. Kemudian soal yang keempat, diketahui sepeda motor bergerak dengan kecepatan 40 km per jam selama 2 jam. Jarak yang ditempuh sepeda motor tersebut adalah A 1000 meter, B 20.000 meter, C 60.000 meter, atau D 80.000 meter. Nah, itu tadi adalah penjelasan dan soal dari GLB. Silakan disimak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.